Revan, suara Nyonya Moana menggema, sampai akhirnya wanita itu menemukan putranya bersama Soraya. Raut wajah Nyonya Moana tidak bisa berbohong. Ada raut kesal dan cemas di sana, menatap Revan yang juga harap-harap cemas agar ibunya tidak terlalu marah. Apa benar berita yang ada di media itu? Coba jelaskan ke ibu, gimana ceritanya dia sampai ngaku-ngaku pernah ngamar sama kamu. Kamu tahu gara-gara itu ibu jadi banyak DM dari teman-teman ibu nanyain apa kamu begitu. Nyonya Moana tanpa basa-basi bertanya pada Revan. Lelaki itu langsung meraih lengan ibunya dan memasang raut wajah memelas. Ibu percaya aku begitu. Setiap kali aku pergi kemanapun, aku pasti bilang kan, yang dia maksud itu fitnah. Tapi dia jelas nyebut nama kamu kok. Kalau itu benar, astaga Revan, mau ditaruh di mana muka ibu? Bu, serius, aku nggak pernah bilang, aku nggak pernah begitu. Lagi pula dia juga cuma berani bicara aja tanpa bukti. Kalau cuma itu, semua orang bisa bicara apapun tentang aku kan. Nyonya Moana terdiam. Dia sebenarnya bingung harus mempercayai siapa. Revan yang dia kenal adalah anak yang penurut, lebih dari Danis yang lebih serius, membangkang, dan menentang aturan sejak kecil. Untuk itu, Nyonya Moana sangat mempercayai Revan dan tidak pernah melihat putranya tersandung kasus apapun. Bu, aku nggak mungkin mengecewakan ibu kan? Lihat, aku memenuhi semua keinginan ibu. Ibu minta aku putus sama Nirmala, aku nggak protes. Sekarang aku menikah sama wanita pilihan ibu juga. Aku nggak membantah, aku lakukan semuanya demi ibu. Revan mulai mencari celah pada ibunya, membujuk rayu agar dia mendapat perlindungan khusus. Ibu bukannya nggak percaya sama kamu Revan, tapi ini masalah serius. Kalau kamu benar lakukan itu, jadi ibu akan membelaku kan? Bu, aku diserang di sosial media. Orang-orang menuduhku seakan-akan mereka tahu kehidupan pribadiku. Apa ibu tega? Besok aja aku ngantor, pasti jadi omongan di semua teman kerjaku. Baiklah, ibu akan bicara sama kakakmu supaya dia bisa mengontrol seluruh karyawannya. Seketika Revan tersenyum, meski dia tahu bahwa Danis mungkin berseberangan dengannya, tapi pembelaan dari ibunya juga sangat penting. Serius, ibu mau bicara sama kakak, Bu? Apa nggak sekalian bungkam pengunggah berita itu? Makin sedikit media yang meliput, beritanya pasti cepat tenggelam. Nyonya Moana menghela nafas pelan. Kamu tahu kenapa ibu lebih menyayangimu Revan? Karena kamu gak pernah membantah dan penurut. Kamu anak yang baik, makanya ibu percaya ibu akan lakukan apapun untuk melindungimu. Revan mengangguk. Gak ada ibu terbaik selain ibu. Aku sayang ibu. Seketika kemarahan Nyonya Moana luruh. Sebesarnya kasih sayang kepada Revan telah mengalahkan akal sehat dan nuraninya. Dia tetap tidak ingin nama baik putranya jatuh, apalagi jadi bulan-bulanan di sosial media. Sementara itu Soraya di belakang mereka menggigit ujung kuku jemarinya. Dia sangat cemas tentu saja, sebab dia yang memanas-manasi Andin agar foto-foto pribadi mereka disebar. Satu mesin penghancurku musnah, tapi itu bukan masalah. Andin juga nggak terlalu penting. Aku akan cari mesin lain untuk kamu Nirmala. Gak akan kubiarkan kehidupanmu lebih baik dariku. Pandangan Soraya tertuju pada Nyonya Moana dan Revan. Mereka berdua berada di sisinya. Dia akan menggunakan kesempatan ini, tapi tidak sekarang. Di rumah Nirmala. Ya ampun mas, kenapa ponselku diambil? Kembalikan. Nirmala terkejut karena Danis tiba-tiba merebut ponsel di tangannya. Dia beranjak untuk meraih itu, tapi tinggi tubuh mereka benar tidak seimbang. Nirmala yang memiliki tinggi 158 cm jelas kalah jauh oleh Danis yang tingginya 183 cm. Seberapa kali pun dia ingin meraih saat Danis mengangkat tinggi-tinggi ponselnya hingga Nirmala kesulitan sendiri. Saya kembalikan, tapi berhenti melihat hal yang gak penting. Mana ada, justru ini penting banget buat aku mas. Beritanya seru, sahut Nirmala, sebab dia sedang melihat berita-berita yang tengah menjadi perbincangan hangat.
Apalagi kalau bukan tentang Revan. Nirmalah beberapa kali tersenyum karena senang. Akhirnya Andin membuka mulut menjadi bom untuk Revan. Dia penasaran bagaimana Revan akan menunjukkan wajah di hari-hari ke depannya. Gengsi lelaki itu sangat tinggi. Terakhir kali kamu stres dan tekanan darah tinggi gara-gara banyak menonton sosial media. Kamu mau mengulanginya lagi? Harus berapa kali aku masuk UGD karena kebodohan yang sama, Nirmalah melipat kedua lengan di perut. Mas Danis kalau ngomong pedes banget sih. Aku tipe orang yang gak main sosial media sebenarnya, tapi kali ini aku beneran penasaran. Mas Revan pasti lagi ngamuk-ngamuk di rumah. Apa kamu senang? Nirmalah mengangguk. Mas mau marah karena aku tertawa di atas penderitaan Mas Revan. Kalau saya marah, apa itu bikin kamu berhenti dengan balas dendammu? Enggak, Danis terdiam. Aku nggak tahu bagaimana perasaan Mas Danis sekarang, tapi aku berdiri paling dekat dengan keluarga Mas untuk hal-hal semacam ini. Mungkin kedengaran jahat, tapi aku nggak percaya. Aku nggak percaya karma instan. Karma itu diciptakan dan aku akan memastikan itu. Nirmalah bicara demikian. Danis masih terdiam. Danis tidak akan memberitahu jika dia ada di balik semua ini dan menjadi perpanjangan tangan Nirmalah untuk semua ajang balas dendamnya. Mereka memiliki tujuan yang sama. Ya, meskipun terdengar jahat, tapi Danis tetap akan memberi teguran keras untuk Reva. Saya suka kepercayaan diri kamu. Hah? Nirmalah samar mendengar perkataan lelaki ini. Dia menengadah, menatap Danis, tapi semakin dilihat dia semakin kikuk. Tanpa bicara sepatah kata pun, sorot mata Danis sudah memancarkan ketegasan. Sesekali, Nirmalah mengalihkan pandangan ke arah lain karena Danis tidak kunjung melepas pandangan mereka. Namun setelah beberapa saat, lelaki ini menekan lembut dan membawanya ke sebuah aktivitas yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini Mas keseringan cium aku. Kenapa? Lama-lama aku baper. Bagaimana? Tanya Nirmalah. Perasaanmu itu urusanmu, tapi sekarang saya ingin. Nirmalah terseret mendekat kepada Danis. Tangan besar lelaki ini berada di kedua sisi pinggangnya. Nirmalah bukan tidak mengerti. Danis adalah laki-laki normal yang sedikit banyak pasti memiliki keinginan untuk dilampiaskan. Namun apakah Nirmalah sanggup jika hanya dijadikan pelampiasan saja? Danis tidak akan pernah selesai dengan istri pertamanya. Nirmalah juga tidak mungkin bisa masuk begitu saja dalam kehidupan pribadi Danis. Hanya saja, Nirmalah juga seorang wanita yang mengedepankan perasaan. Danis sering begini, perlakuannya lembut, meski kata-katanya terkadang nyelekit, tapi dia suka. Apa Nirmalah akan mencoba menjerumuskan diri lagi ke dalam cinta yang salah? Entah, dia tidak bisa memprediksi. Cinta itu sedikit liar dan tidak bisa diatur akan jatuh untuk siapa. Luka dan rasa sakit itu pasti ada, bahkan saat resmi menjadi sepasang suami istri. Baiklah, setelah mendapat persetujuan, Nirmalah lebih dulu pergi ke arah kamar. Danis di belakang mengunci pintu. Dia kelihatan tumbuh dengan baik. Danis bicara sambil mengusap perut Nirmalah yang mulai terbentuk. Aku bahkan udah bisa merasakan pergerakannya. Bayi ini sehat karena Mas juga ada. Mas yang selalu melindunginya. Terima kasih. Nirmalah mulai terdiam saat Danis memulai aktivitas mereka yang kesekian. Entah sudah keberapa kali sejak Nirmalah berada di rumah pribadinya, dia hanya akan menjalankan kewajibannya sebagai istri seseorang. Keesokan harinya di kantor, Mas Danis, jangan lupa makan siang. Kalau pulang bawa mobil hati-hati. Ingat ada aku sama dedek bayi nunggu di rumah. Pesan dari Nirmalah diterima oleh Danis. Kebetulan sekali saat lelaki itu baru saja selesai rapat. Danis membalas singkat sekali. Astagfirullah, panjangin dikit. Kenapa sih? Ngetik apa kek? Dingin banget. Bilang mau pesen makanan apa lagi? Danis tersenyum kecil. Makanan? Emang Mas mau pulang jam berapa? Jam 8 malam. Ketoprak.
Enggak, pesen makanan yang mewah sedikit. Saya bukan orang miskin. Siap, Paduka Sultan. Tambah jeruk Bali bolehlah, tapi belinya jangan di pasar gede, di Bali langsung. Kamu mau jalan-jalan ke Bali? Danis lagi-lagi tersenyum kecil. Ide bagus, bulan madu yuk. Danis mulai terdiam. Dia tidak membalas lagi pesan dari Nirmala dan berjalan menuju ke sebuah dinding kaca besar, ruang kerjanya. Dari sana dia bisa melihat pemandangan kota, juga dunia yang begitu luas. Sejenak dia berpikir, bahkan bukan hanya dunia yang begitu luas, Rihanna. Sekarang dia baru menyadari bahwa mungkin saja dia akan tersentuh dengan hal-hal kecil yang dibawa Nirmala. Di balik masalah yang terus menimpa wanita itu, Danis melihat ada sebuah dinding ketegaran yang luar biasa. Apa boleh aku mengagumi wanita lain selain kamu? Danis bertanya kepada Rihanna, yang tentu saja wanita itu tidak akan pernah bisa menjawabnya. Maaf Nyonya, Anda nggak boleh masuk tanpa izin. Tuan sedang janji. Kamu pikir saya orang asing? Jangan lancang, saya mau ketemu anak saya. Tapi Tuan sedang belum bisa ditemui, Beliau ada pekerjaan. Terdengar keributan dari arah pintu. Danis menoleh dan melihat ibunya sedang berdebat dengan Niken, sekretarisnya. Sampai mereka tiba, Niken tidak bisa lagi menahan wanita itu. Maafkan saya Tuan, ibu Anda memaksa untuk masuk. Bukan masalah, kamu pergilah. Sampai Niken pergi, Danis mempersilahkan ibunya duduk di sofa yang ada di sana. Ruang kerjanya ini memang didesain paling luas. Danis menginginkan tempat yang aman dan nyaman untuk bekerja. Wanita itu duduk, menaruh tas brandednya di samping. Danis diam menunggu apa yang ingin disampaikan ibunya, hingga repot-repot jauh datang ke kantor begini. Ibu datang karena mau membahas soal Revan. Kenapa kamu gak angkat telepon ibu? Aku baru selesai rapat. Nyonya Muanah menghela nafas kecil. Danis, kamu tahu kan berita mengenai adikmu? Apa kamu akan tinggal diam aja? Maksud ibu, dia pasti kesulitan kerja di kantor kalau beritanya masih beredar di luar. Ibu gak bisa membayangkan dia jadi bahan omongan teman-teman kerjanya. Jadi apa yang ibu mau? Ibu mau aku yang membereskan masalahnya. Dia yang berbuat. Astaga, itu semua fitnah. Ibu udah bicara sama Revan dan ibu percaya kalau dia gak mungkin begitu. Danis mulai terdiam. Selalu saja kekecewaan itu selalu berasal dari masalah yang sama. Jadi ibu udah menyimpulkan Revan bersih. Apa ibu udah cari tahu kebenarannya? Apa ibu udah tegur Revan? Tanya Danis bernada penuh kekecewaan. Karena ibu yakin Revan gak pernah memesan wanita. Ibu kenal dia luar dalam. Keterlaluan wanita yang udah fitnah dia begitu. Nyonya Moana tetap dengan pendiriannya. Pokoknya ibu minta kamu selesaikan masalah ini, Danis. Lakukan apapun supaya seluruh karyawanmu gak membicarakan dia di kantor. Ibu gak tega lihat dia kemarin gak bisa keluar rumah karena gosip. Danis hampir menertawakan dirinya sendiri. Dia sudah berusaha memunculkan sisi gelap Revan agar ibunya bisa melihat dan sadar, tapi tetap saja, apa anak kesayangan ibu gak cukup berbuat ulah? Dia jelas bersalah, tapi ibu tetap membelanya. Itu yang jadi alasan kenapa dia tumbuh jadi orang yang gak bertanggung jawab, karena ibu selalu menenggelamkan kesalahannya. Nyonya Moana tentu tersinggung. Jangan keterlaluan kamu, Danis. Kamu sebagai kakak harusnya bela adikmu, tapi kenapa kamu terus saja menyudutkannya? Pokoknya ibu gak mau tahu. Kamu yang bereskan masalah ini. Revan, kamu ada di sini. Kenapa? Kangen sama aku? Tanya Andi ketika dia melihat keberadaan Revan di depan tempat kerjanya. Dia baru saja selesai bekerja dan sekarang sudah lewat tengah malam. Namun dia cukup terkejut melihat kedatangan orang yang jarang lagi mampir ke tempat hiburan malam. Aku gak akan basa-basi, Andin. Aku tahu kamu yang ada di video itu kan. Kamu sengaja nyebar video itu. Buat apa? Andin sejenak tersenyum. Orang waras mana yang mau menghancurkan dirinya sendiri? Jangan bodoh. Aku gak seiseng itu ngerekam dan ngaku
Kalau aku udah tidur sama Andin berjalan mendekat, lalu menaruh jemarinya di dadah lelaki itu. Apa kamu mau mengulang masa lalu? Revan sejenak terdiam. Dia sangat emosi karena berita ini telah banyak membuat kerugian padanya. Namun beberapa detik kemudian dia tidak tahan dengan amarahnya sendiri dan mencengkeram leher wanita itu. Jadi siapa orangnya? Orang yang menyuruhmu mengatakan semua itu, bentak Revan. Meski wanita ini terlihat gelagapan, Revan belum berhenti. Dia menunggu sampai Andin mengatakan yang sebenarnya. Istrimu, Revan, jangan gila. Kamu mau membunuhku, Soraya. Revan heran sendiri. Kenapa Soraya? Dia pertama kali berpikir bahwa ini adalah perbuatan Danis, sebab pakaian yang dikenakan Andin dalam video itu sama persis saat dia bertemu dengan Danis. Kenapa bisa Soraya? Sialan, kamu mau mempermainkanku, ha? Aku serius. Pikir aja Revan, dia juga yang meminta foto-foto Nirmala di klub. Aku awalnya nggak tahu tujuan dia, tapi kamu bisa lihat sendiri kan? Ya, aku diminta Raya buat nyebar foto itu. Revan sedikit tidak percaya, sebab tidak ada tanda-tanda Soraya melakukan semua hal ini. Hubungan mereka baik-baik saja. Wanita itu bahkan tidak pernah membahas Nirmala sedikit pun di rumah. Kamu yakin gak lagi membohongiku? Apa alasan dia ngelakuin itu? Dia gak mungkin mau menghancurkanku atau Nirmala. Lepas Revan, aku bisa mati gila. Kamu tahu aku kerja pakai suara. Gimana kalau pita suaraku rusak? Andin hampir kehabisan nafas jika Revan tidak segera melepaskan cengkeramannya. Lelaki itu tampak marah sekali. Kamu mungkin gak pernah berpikir dia begitu kan? Tapi kenyataannya dia memang ada niat lain. Aku rasa kalian gak cukup saling mengenal satu sama lain. Revan terdiam. Jika ini benar, dia harus mencari tahu alasan yang bagus dari wanita itu. Bukti, aku perlu itu. Kamu ada. Aku gak bisa percaya begitu aja hanya karena dengar kamu berasumsi begitu tentang Soraya, ujar Revan. Andin merogoh ke dalam tas kecilnya dan mengeluarkan ponsel. Dia menunjukkan bukti transfer sejumlah uang, berikut foto-foto yang pernah dikirimkannya kepada Soraya. Udah cukup, Revan baru cukup yakin bahwa apa yang dikatakan wanita ini bisa dipegang. Revan berbalik arah dan langsung pergi dari sana, membawa setumpuk pertanyaan dalam benak. Sementara Danis baru muncul dari dalam klub malam dengan raut wajah datarnya yang khas. Dia mendatangi Andin hingga wanita itu menolak. Anda udah lihat, saya udah melakukan apa yang Anda perintahkan. Jadi apa bisa Anda gak mengancam saya lagi? Tanya Andin. Danis tidak mengatakan apapun kecuali sebuah amplop berisi uang yang diserahkannya untuk wanita itu. Setelah Andin pergi, Danis melihat mobil milik Revan sudah melaju. Danis memang sengaja menebar sedikit fitnah untuk memberi mereka pelajaran. Dia sudah tahu lebih dulu bahwa Soraya yang mendatangi Andin dalam kasus yang menimpa Nirmala. Danis tidak mengira keluarganya benar-benar dipenuhi dengan duri. Beberapa hari kemudian di toko bunga, Nirmala sedang duduk di kursi sambil memakan kue kering. Dia akhir-akhir ini hanya duduk diam, sementara pegawainya yang bekerja. Dia memang memiliki pegawai sendiri, sebab tokonya termasuk toko yang cukup sibuk dengan pesanan membludak. Apalagi di bulan-bulan yang ramai orang mengadakan pesta pernikahan. Omset per bulannya cukup banyak. Dia rasa benar keputusannya agar tidak membebankan Danis soal nafkah. Nirmala masih bisa menghidupi dirinya sendiri dan anaknya kelak. Mas Danis, Nirmala melihat Danis datang ke tokonya. Lelaki itu melihat-lihat sekeliling, seakan mencari tahu kegiatan apa yang dilakukan Nirmala di tokonya. Kamu gak kerja hari ini kan? Katanya aku gak boleh ngelakuin apapun, apalagi kerjaanku selain makan sama duduk. Lihat,
Aku lagi makan kue, Nirmalah menjawab karena Danis seperti sedang menginterogasinya. Mas, beberapa hari ini nggak pulang. Apa sekarang kerjaan Mas udah selesai? Kalau Mas kasih kabar lebih dulu, aku pasti masak di rumah. Emang kamu bisa masak? Enggak sih, maksudnya Bibi yang masak, aku bantuin. Nirmalah menggaruk pelan kepalanya. Dia memang buruk dalam hal memasak, karena ayahnya melarang Nirmalah datang ke dapur. Pekerjaannya di rumah selama sang ayah masih hidup adalah bersih-bersih, karena makan mereka banyak beli di luar atau warteg terdekat. Mau pulang? Ini masih bisa ditinggal kok. Aku buatkan teh. Tunggu, Danis. Menahan ajakan Nirmalah, wanita itu sampai menoleh lagi. Kenapa? Minggu depan kita pindah ke rumah saya. Kamu gak perlu tinggal di rumah ibu lagi, ujar Danis. Nirmalah sejenak terdiam. Tinggal di rumah Danis, hal pertama yang Nirmalah pikirkan adalah dia pasti canggung. Itu adalah rumah tempat tinggal Danis dan mantan istrinya. Kenapa diam? Kamu gak mau? Bukan itu, tapi saya ngelakuin ini bukan khusus buat kamu, tapi buat anak dalam perutmu. Kasur di kamarmu itu kecil, kamar sempit, ventilasi udah buruk, banyak nyamuk juga. Kalau anak itu sakit, kamu mau saya salahkan? Nirmalah setengah kesal mendengar kalimat itu. Mentang-mentang kamarnya seluas lapangan sepak bola, hina aja terus. Danis tampak tidak peduli. Dia menyerahkan kantung plastik berukuran besar kepada Nirmalah, hingga wanita itu spontan menerima karena sedikit dilempar. Ya ampun, Nirmalah terkejut bukan main. Jeruk dari Bali, ada teman saya yang baru pulang dari sana. Ya ampun, serius beli di Bali? Nirmalah hampir saja tertawa jika tidak melihat raut wajah datar Danis yang khas. Mas, aku cuma bercanda. Kenapa dianggap serius? Jadi nggak mau? Iya mau. Sensi banget sih. Nirmalah tertawa kecil. Dia mengeluarkan satu buah jeruk dari sana. Itu tampak segar dan enak. Makasih banyak ya. Aku makin sayang sama Mas Danis. Nirmalah pun berjalan ke arah tempat pegawainya sedang bekerja. Kemudian mengambil setangkai bunga mawar yang sudah tidak berduri. Tanpa ada rasa canggung, dia menyerahkan itu kepada Danis. Aku harap hubungan kita masih baik-baik aja sampai kontrak pernikahan kita berakhir. Mas Danis orang yang sangat baik yang pernah aku kenal. Aku janji akan mengembalikan kebaikan Mas di depannya. Danis terdiam. Dia tidak mengangkat tangan untuk menerima bunga itu, sebab jika dia menerimanya, itu berarti dia setuju untuk berpisah saat kontrak perjanjian mereka berakhir. Kenapa rasanya begitu sulit? Apa semudah itu dia berpaling? Tidak, yang dirasakannya bukan cinta kan? Ini hanya sebuah rasa iba, sebab Nirmalah mengalami banyak kemalangan akibat ulah ibu dan adiknya. Danis masih dilema dengan perasaannya sendiri.